Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali matematika santai bersama Pak Awan Winanto SPD. Pada pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran matematika kelas 9 pada semester genap tahun 2020-2021. Pertemuan pertama pada semester ini kita mulai dengan bangun ruang sisi lengkung. Yang akan kita bahas adalah konsep sederhana bangun ruang sisi lengkung. Tujuan pembelajaran bangun ruang sisi lengkung untuk tabung ya, untuk tabung. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat atau unsur-unsur dari tabung. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dan membuat jari-jari tabung. Ketiga, peserta didik dapat menemukan dan menyusun rumus luas permukaan tabung jika unsur-unsur tabung diketahui. Keempat, menyelesaikan soal dan permasalahan yang melibatkan luas permukaan tabung. Selanjutnya, di sebelah kanan ini adalah sebuah animasi, ya. Ini adalah animasi. Kalau kalian buka PowerPoint, kalian bisa mengoperasikannya. Di dalam video ini, animasinya muncul di awal tadi. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Manakah gambar tabung? Apakah A? Apakah B? Apakah C? Atau D? Baik, tentu kalian sudah mengenal bangun-bangun ini. Bangun yang pertama ini bukan tabung, disebut kerucut. Ya, jadi bangun pertama adalah kerucut. Bangun yang kedua adalah bola. Dan bangun yang ketiga tentu kalian sudah tahu, ini adalah kaleng contohnya, atau yang kita sebut dengan tabung. Kemudian yang keempat atau yang D, ini bukan tabung, tetapi merupakan prisma. Prisma segi N beraturan. Ya, disebut beraturan karena panjang dari sebuah sisinya ini sama. Ya, beraturan jumlahnya berapa ya? N-nya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata ada 10. Berarti ada segi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini adalah prisma segi 10. Ya. Prisma segi 10 beraturan. Baik. Setelah kalian mampu menemukan tabung, mari kita lanjutkan ke jaring-jaring tabung. Pembahasan kita adalah tentang tabung. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah tabung terdiri atas sisi alas yang berupa lingkaran. Jika kita nyatakan dengan animasi, lingkaran ini akan kita kupas dan kita letakkan di sini. Kemudian pada bagian yang tegak ini adalah disebut selimut. Selimutnya akan kita bongkar. Ya. Selimutnya akan berbentuk sebuah persegi panjang. Selimut tabung berbentuk persegi panjang. Dan pada bagian bawah berupa lingkaran. Lingkarannya kita letakkan pada sisi yang lain dari selimut. Perhatikan letak sisi dari letak lingkaran pada selimut tabung. Letak lingkaran pada selimut tabung terletak pada bagian atas dan bagian bawah. Ya. Jadi tidak terletak di sini dan di sini. Di kanan dan kirinya tidak terletak pada kiri dan kanannya. Ini semua tergantung pada tabung awalnya. Ya.
Dari gambar ini kalian bisa mengetahui unsur-unsur tabung apa saja. Yang pertama, tabung ini terdiri dari lingkaran, berarti yang pertama lingkaran, ya, sebuah lingkaran, maka dia akan mempunyai R atau jari-jari. Sebuah tabung dia akan mempunyai sebuah jari-jari yang berpusat di sini. Ini adalah jari-jari lingkarannya. Yang kedua, tabung mempunyai tinggi. Ini tinggi. Jadi tabung yang kedua dia mempunyai tinggi. Yang ketiga, kalian bisa lihat tabung mempunyai luas permukaan yang merupakan bangun datar dan sebuah permukaan yang merupakan sisi datar dan sisi lengkung. Sekali Bapak ulang ya. Tabung mempunyai dua sisi datar dan satu buah sisi lengkung. Sisi datarnya adalah lingkaran. Dua sisi datar, yaitu atas dan bawah. Yang keempat, sebuah sisi lengkung, ya, yaitu selimut tabung berbentuk persegi panjang. Nah, ini adalah selimut tabungnya. Ini sisi lengkung. Sisi lengkungnya berbentuk persegi panjang. Ya. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita lanjutkan. Jika pada bagian awal kalian bisa melihat tentang, ini adalah jaring-jaring sebuah tabung. Kalian bisa mengetahui bahwa tabung itu terdiri dari selimut tabung berbentuk panjang dan sisi atas berbentuk lingkaran. Dari jaring-jaring tabung kita bisa menghitung luas permukaan tabung. Diskusikan bersama teman-temanmu. Terdiri atas apa sajakah permukaan tabung? Di awal telah dibahas. Kedua, apakah setiap sisi dari permukaan tabung mempunyai luas? Jawabannya apa ya? Ya, kalian tentu tahu. Jawabannya adalah iya, dia mempunyai luas. Bagaimana rumus luas permukaan tabung? Sekarang kita amati. Rumus permukaan tabung. Permukaan tabung terdiri dari tiga permukaan atas, selimut, dan sisi alas. Nah, sekarang pada sisi atas dia adalah luas lingkaran. Berarti rumus luasnya sudah jelas, L sama dengan PR pangkat 2. Pada bagian bawah juga sama, sisi alasnya sama, L sama dengan PR kuadrat. Nah, sekarang pada selimut tabung bagaimana? Luas selimut tabung adalah luasnya sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya ternyata, kita jalankan animasi, perhatikan segitiga di bawah ini, lingkaran di bawah ini. Dijalankan, ternyata sampai dari titik awal sampai dengan titik terakhir, ternyata panjang selimut adalah satu keliling lingkaran. Sedemikian sehingga panjangnya adalah keliling lingkaran alas dikali lebarnya. Nah, lebarnya adalah ini lebarnya ya. Berarti lebarnya sama dengan T, tinggi tabung. Maka luas selimut sama dengan keliling lingkaran dirumuskan dengan 2PR, 2 kali Pi kali R, dikali dengan tingginya, tinggi T.
Luas permukaan tabung adalah gabungan dari luas-luas yang telah diketahui. Kita perhatikan. Dengan demikian, luas permukaan tabung adalah yang pertama, ini ya pada poin ke-4 kalian bisa lihat, dan poin ketiga bisa kalian lihat. Luas permukaan tabung sama dengan luas dari lingkaran atas tambah lingkaran bawah tambah selimut. Lingkaran luas permukaan tabung sama dengan pi r kuadrat sebagai lingkaran atas ditambah luas selimut ditambah luas lingkaran bawah. Jadi luas permukaan tabung sama dengan pi r kuadrat tambah 2 pi r kali t ditambah pi r kuadrat t. Atau juga biasa ditulis luas permukaan tabung sama dengan ini ada 2 ya. Biasa ditulis menjadi 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r t. Dengan pemfaktoran 2 pi r kali r ditambah t. Ini adalah luas permukaan tabung. Jika kalian sudah mengetahui dan memahami konsep sederhana dan bagaimana menentukan rumus luas permukaan tabung, mari kita lanjutkan dengan sebuah contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar sebuah tabung. Berapakah panjang R dan T pada tabung tersebut? Ya, kita jawab di sebelahnya ya. Dengan mudah jawaban A. R adalah jari-jari alas. Jari-jarinya adalah 5 cm. Dan T sama dengan tingginya. Tingginya adalah 12 cm. Kemudian kita lanjutkan B. Luas alas tabung adalah berapa cm? Luas alasnya adalah luas lingkaran. Berarti luas lingkaran sama dengan luas lingkarannya sama dengan pi kali r kuadrat, yaitu pi kali r-nya adalah 5 pangkat 2 cm pangkat 2 sama dengan 25 pi cm pangkat 2. Nilai pi nanti akan diganti dengan pi 3,14 atau 22/7. Pada hitungan sesungguhnya dipersilakan pada kalian. Kemudian berapa luas selimut tabung? Yang C. Luas selimut tabung sama dengan rumusnya kita telah dapatkan, dia adalah keliling lingkaran alas dikali dengan tinggi tabung. Maka 2 pi r dikali t sama dengan 2 kali pi kali 5 kali t-nya 12 cm pangkat 2. Sehingga didapatkan 2 kali 5 10, 10 kali 12 120. 120 pi tidak usah kita hitung dulu cm kuadrat. Nanti pada perhitungan yang lain kalian bisa masukkan nilai pi-nya. Yang D, luas permukaan tabung tanpa tutup. Berarti dia adalah LPT tanpa tutup. Kita bisa susun. Tutupnya tidak ada, berarti dia hanya luas selimut ditambah luas alas. Kita tinggal hitung saja. Sama dengan di sini 2 pi r t ditambah dengan pi r kuadrat. Kita lanjutkan 2 kali, oh ini sudah ada ya, kita tinggal ambil nilai di sini 120 pi cm kuadrat ditambah nih pi r kuadrat juga sudah ada ini ya, 25 pi 25 pi
cm². 120 ditambah 25. Jadi di sini 120 ditambah 25 pi cm² sama dengan 145 pi cm². Ini adalah luas permukaan tabung tanpa tutup. Kemudian yang terakhir E adalah luas permukaan tabung lengkap LPT. Ini saja ya. Tidak ada keterangan yang lain, berarti dia lengkap. Sama dengan 2 rumusnya pi R dikali R ditambah T sama dengan 2 kali pi kali R-nya adalah 5 cm kali 5 cm ditambah T 12 cm sama dengan 10 cm dikali 17 cm dikali pi. 10 kali 17 170 cm. Cm kali cm, cm pangkat 2 pi ya, atau 170 pi cm pangkat 2. Demikian cara menghitung soal luas permukaan tabung. Pada bagian akhir dari pembelajaran kita, kalian diberikan tugas mandiri. Sebagai pemantapan atas materi bangun ruang sisi lengkung tabung, silakan kalian selesaikan soal-soal pertanyaan pada Google Formulir terlampir pada tugas di Classroom. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.